Halo, jumpa lagi di DMK TV. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya siapa? Mila Septiarini. Mila Septiarini. Ini saya sampai lihat contekan nih agak Agak suka belibet ya namanya. suka salah gitu loh. Mila ini boleh dibilang sebagai model klip ya. Ya. Pemain film juga. Sejak kapan sih masuk ke dunia entertain gitu? Di dunia seperti ini gitu. Dunia entertain itu aku itu dimulai dari tahun 2021 akhir deh kayaknya. 2021 akhir, jadi kurang lebih sekitar 3 tahunan lebih. Awalnya ke bidang apa? Awalnya itu coba-coba. Nggak di film apa di model apa di iklan? Awalnya itu langsung ke web series waktu itu. Oh, web series. Awal pertama kali tuh web series, itu masih yang di bawah banget, masih belum ada peran apa-apa, masih ya yang Tim Hore ya? Tim Hore gitu. Tapi ada juga perannya di situ gitu sebagai ketua OSIS gitu. Terus? Tapi nggak banyak. Setelah itu naik. Itu masih udah kuliah atau SMA atau masih sekolah? Itu udah kuliah. Udah kuliah Awal deh. Waktu awal COVID lah pokoknya. Oh. Awal COVID, iya. Iya 2001 kurang lebih. Terus dari situ? Dari situ lanjut nyoba-nyoba ke yang lain, dapet ya web series waktu itu untuk YouTube. Terus habis itu baru ke video klip, ke film, sinetron, iklan gitu. Itu untuk kuliahnya gimana? Ganggu? Untuk kuliah kebetulan dari pas COVID itu kuliah tuh di onlinein sampai aku tugas akhir gitu. Jadi ya sambil ngisi kekosongan, bisa syuting sambil kuliah juga gitu. Jadi ya tetap beriringan lah, tetap balance gitu antara pendidikan dan kerjaan. Tapi kuliah udah beres kan sekarang? Kuliah sekarang alhamdulillah udah beres. Udah itu S1 atau? S1. Ternyata kan film besarnya itu yang apa? Pelet Tali Pocong ya? Iya. Saya sempat nonton. Ternyata itu tayang tahun berapa ya? Tayangnya tahun lalu, tahun 2023. Itu film pertama atau? Itu film kedua. Kebetulan pertamanya itu action. Oh justru action yang apa? Action. Judulnya boleh di-spill nggak ya? Boleh nggak nih? Terserah. Boleh. Kalau udah tayang belum? Belum, tapi lagi proses. Oke, tinggal tayang, syutingnya udah selesai. Syutingnya udah selesai. Udah lama juga, lumayan 2 tahunan yang lalu. Oh, justru itu yang kedua, yang pertama ya? Pertama kali, iya. Syutingnya pertama. Cuman yang rilisnya yang tayang justru yang film kedua. Film kedua itu. Yang apa? Horor. Pelet tali pocong. Pocong gitu kan. Saya sempat nonton nih gitu kan. Ternyata tuh wah, aktingnya tuh tuntutannya berat juga ya. Kalau nggak salah tuh Mila itu sempat kesurupan ya. Iya betul. Itu lumayan challenging banget buat aku. Karena ya pertama aku harus ada adegan masuk kuburan. Itu aku takut banget sama gelap, sama cacing, sama tanah gitu. Tapi aku takut banget sebenarnya. Settingan dong kuburannya? Enggak dong. Ya kalau kuburan aslinya bukan di area pemakaman, cuman settingannya itu real kuburan asli. Jadi dibentuk benar-benar kayak kuburan di tengah hutan, itu di tengah. Benar-benar hutan belantara deh, jauh dari penduduk. Terus di setting jadi kuburan, aku masuk dalam situ, nggak ditemenin apa-apa, nggak ada lampu, lampunya jauh. Ya, aku adegan nangisnya natural. Jadinya nangis beneran gitu. Nangis karena takut beneran ya? Nangis karena takut. Terus dapat acting yang memang challenging banget lah gitu kan, challenge buat kamu gitu kan. Iya. Itu kan pasti namanya pemain film itu ada ya at least ada riset lah gitu kan. Ada istilahnya mengeksplor gitu kan. Itu untuk menjiwai bisa jadi kesurupan itu gimana itu? Nah, itu dia bener banget. Aku sebelum proses syuting aku riset dulu yang pasti. Aku ngeliat dulu nih film-film horor. Jadi emang ada referensinya gitu. Nanti aku adegannya sama nih kebetulan kayak gini. Aku liatin dulu nih. Oh nanti aku kayak gini.
ada adegan ya dilempar, ya ditarik, ya jungkir balik betul. gitu. Itu bener-bener aku pelajarin dulu juga gitu. Oh. Aku liatin, aku coba-coba juga nih mukanya kayak gini bener gak ya? Kalau misalkan kesurupan gimana sih mukanya? Tapi alhamdulillah pas udah di set semuanya lancar. Gua kirain pergi ke dukun dulu gitu. atau 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 nyobain apa jadi mediator dulu gitu kan. Gua kalau kesurupan kayak gimana sih jeleknya bagusnya, karena itu kan selain kita bisa acting ya maksudnya menjiwai orang kesurupan kayak gimana, kan dari ekspresi juga kelihatan gitu loh, senatural apa gitu kan orang kesurupan atau apa gitu loh, butuh riset lah gitu loh. Bener. Nah itu sekali take atau memang berulang-ulang atau gimana? Itu Sempet kan kalau syuting itu emang ada cover, ada ini apa yang jauh gitu. Nah emang diulang-ulang. Iya, itu bahkan dari sore sampai malam itu sampai suara aku habis. Itulah waktu itu. Cuman kesurupan aja gitu. Cuman kesurupan aja. Kesurupan, jungkir balik. Ya gitu deh. Nah, hal-hal menarik apa nih kalau bicara adegan atau film horor itu? Itu kan hampir di semua ya, hampir kayaknya kalau di Indonesia nih yang setahu saya gitu. Pasti ada apa namanya spoilernya atau orang tuh cerita bahwa oh ini gue sempat mengalami kejadian aneh lah, apalah, bahkan kesurupan bener lah gitu loh. Ada cerita-cerita yang kayak gitu. Nah kalau untuk nilai sendiri gimana? Kalau aku, alhamdulillah aku tuh orangnya nggak sensitif sih. Aku tuh walaupun gelap, walaupun serem gitu menurut orang-orang, tapi aku ngeliatnya kayak hutan biasa gitu. Cuman pas hari terakhir aku syuting itu kan kebetulan sampai jam 6 pagi gitu ngabisin set hutan itulah. Nah itu tuh jadi yang peran jadi pocong ya, itu pas nyampe mes kesurupan kemasukan pocong aslinya gitu. Entah dia ngapain sebelumnya, aku juga nggak tahu ceritanya. Jadi pokoknya pas dia balik ke mes, badannya udah menggigil, udah kayak bukan dia lagi gitu. Akhirnya dipanggilan orang, dikumpulin lah gitu buat dikeluarin. Diruqyah lah gitu loh ya. Diruqyah, ya langsung keluar. Terus dia nggak sadar juga kalau dia ketempelan pada saat itu. Oh, sampai segitunya. Tapi itu bukan di lokasi ya? Itu di lokasi. Oh, itu bukan posisi di mes atau pas dia pulang gitu? Itu posisinya pas jadi kan dari set ke mes itu lumayan jauh karena ya itu tadi syutingnya tuh di hutan belantara gitu. Nah dari hutan ke mes itu ya dia diangkut sama orang masih biasa, pas sampai mesnya aja dia kemasukan pocong gitu. Tempelan pocongnya itu sih yang menarik dari film aku kemarin. Ketemu juga ya kayak gitu-gitu kejadian ya. Ternyata ada juga gitu, dan pemain lain juga katanya ada yang disengin, diapain. Kalau aku alhamdulillah enggak. Malah setannya yang takut diisinya. Setannya yang takut sama aku. Ya malah kebalik gitu loh. Iya. Nah kalau pas ketemu pemain-pemain itu kan pasti ada pemain-pemain seniornya lah gitu kan. Itu gimana tuh beradaptasinya tuh? Wah, pemain senior tuh lebih apa ya? Lebih enak karena mereka kayak lebih ngajarin gitu. Karena mereka tahu aku belum banyak pengalaman gitu. Jadi pas di set pun kalau misalkan aku ada kurang-kurang, mereka kayak nanti gini ya dek, nanti gini ya dek. Jadi kayak ngasih tahu, ngomong aku gitu. Aku juga jadi nyaman juga kan. Jadi kayak wah enak banget nih, dapet ilmu, dapet pengalaman, dapet teman baru gitu. Tapi proses waktu pembuatan atau praproduksi itu melalui casting atau gimana? Casting waktu itu aku melalui casting dulu, abis itu ya akhirnya dipanggil, dapet callingan, dikasih tahu proses syuting persiapannya tuh 1 bulanan. Berapa lama tuh proses syuting dari? Proses syutingnya untuk seluruh timnya itu 2 minggu, tapi untuk aku itu 1 minggu karena kebetulan aku perannya kan jadi adiknya pemeran utama. Nah pemeran utamanya ini harus studi ke Korea, jadi dia cuma punya 1 minggu di Jakarta untuk syuting gitu. Yang lain. Nah itu kan film kedua. Nah untuk yang film pertama tadi bilangnya yang justru belum keluar ya, belum tayang. Itu dengan karakter peran yang berbeda?
peran yang berbeda. Bukan horor Bukan kategorinya, horor. genrenya. Action. Oh, justru action. Action. Itu kan bertolak belakang banget tuh. Iya benar. Satu action. Nah, ini actionnya seberapa action nih? Apakah harus ada dasar ilmu bela diri atau gimana? Iya. Jadi emang sebenarnya sebelum aku dapat peran itu pun diseleksi dulu juga sih. Ya kebetulan aku juga nggak ada basic dari action itu sendiri. Jadi kita emang dikhususin, kita dapat pelatihan gitu untuk Muay Thai, boxing, bela diri segala macam itu selama 2 bulan full untuk latihan. Oh, berarti itu sebelum syuting kita udah butuh Udah waktu ada untuk selama 2 bulan itu untuk persiapannya ya? Iya betul. Pas syutingnya kan dibanting-banting. Dan itu real? Real. Atau misalnya beda tuh sama yang tadi Ada kesurupan? yang stand in gitu itu nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Pada sakit dong tuh badan? Sakit, bengkak, biru-biru, memar-memar semuanya. Prosesnya gimana tuh? Maksudnya berapa lama kalau untuk yang action itu? Kalau action itu, ya itu persiapannya 2 bulan, untuk syutingnya kurang lebih 2 minggu. Oh, sama kalau bicara proses produksinya ya, 2 minggu. 2 minggu. Itu berapa lokasi? Di Jakarta aja atau? Kalau yang action itu di Garut, full di Garut. Oh, di Garut. Jadi kita emang bawa kepolisian Garut juga gitu. Waktu itu kita syutingnya di apa ya? Kapolri apa sih? Kapolres di Polres. Garut, di Polres Garut gitu. Oh, Asli ngambil polisi-polisi sana juga, melibatkan mereka juga. melibatkan atau jadi polisi juga? Polisi mereka ada yang jadi polisi kita juga gitu, jadi ikut main. Oh, Dan kita juga pakai senjatanya, pakai propertinya itu asli yang dipakai polisi. Gitu. kalau boleh ngasih bocoran nih, perannya sebagai apa tuh? Kalau bicara ceritanya nih, kamu tuh sebagai apa gitu? Apa detektif? Kalau apa kayak film-film luar negeri itu kan jadi detektifnya? Apakah jadi actionnya tuh jadi penjahatnya justru atau apa? Kalau yang action ini aku jadi polisi. Oh, jadi polisi. Aku jadi anak buahnya dari salah satu polisi gitu. Jadi kita yang ngeberantasi penjahat nih gitu. Jadi aku tim yang baiknya. Oh, tim baik ya, jagoannya nih jadi jagoannya. Biasanya jagoan datangnya belakangan kan. Kalau bicara apa sebagai artis, ini kan disebutnya artis Sagalaya ya kalau Jawa Barat, Sagala Aya gitu kan. Sagalaya. Atau enggak ya artis Alga lah, asal lu mau gua ada gitu kan. Iya, betul. Jadi mau jadi ini gue bisa gitu kan. Nah, tapi kalau bicara dari pengalaman tadi film, mungkin sinetron ataupun model, iklan segala macam, kamu tuh lebih passionnya di mana sih? Kalau aku passionnya sebenarnya di film. Anggap nih ada film, terus gue nawarin iklan, lu pilih iklan atau pilih film? Pilih film karena ya awalnya emang nyaman sih, di film tuh nyaman banget. Enak juga prosesnya walaupun agak lumayan lama tapi. Atau prospeknya lebih bagus atau gimana gitu loh. Tapi sebelumnya ada cita-cita ke situ atau gimana? Sebelumnya cita-cita waktu kecil. Jadi pemain film atau lebih kepada artis aja, pengen. Jadi aktor sih. Jadi aktor. Jadi bisa kemana aja gitu. Nah, nextnya nih gimana? Nextnya ada tawaran apa gitu? Nextnya apa justru jadi penyanyi, kita nggak tahu nih kan? Karena kan multi talenta nih. Ya sebenarnya hobi aku sih nyanyi, cuman aku nggak bisa nyanyi. Hobi jadi, nyanyi nggak bisa nyanyi? Iya. Untuk fokusnya mungkin ya pengen di entertain aja dulu gitu. Kalau klip-klip itu sih udah ya nggak seberat film lah gitu ya kan istilahnya gitu loh. Jadi untuknya nambah pengalaman aja. Tuh. Kamu berapa saudara sih? Aku 3 bersaudara. Dari anak dari anak kedua. Oh, anak kedua, tengah-tengah nih. Misalnya kan. Nah itu udah punya cowok belum? Punya nggak ya? Ya, mumpung sini ya kalau misalnya belum ada sekalian promo. Insya Allah.
Insya Allah mau ada. Iya. Berarti lagi ada PDKT nih. Waduh. Apa cinta lokasi kan biasa lah. Kalau namanya artis mungkin kemarin film ada cinta lokasi. Iya. Biasanya gitulah gitu. Iya. Dengan cerita apa? Aku nggak mau pacaran dulu nih gitu. So far bisa-bisa aja Nggak sih. bisa ya. Berjalan beriringan sih. Jawabannya ambigu masalahnya. Dibilang punya apa enggak gitu ya. Insya Allah gitu. Insya Allah. Ya. Berarti masih HTS ya? Atau bokapnya nyokapnya gitu, ibu bapaknya, bapak mamanya belum ini. Baru di sini ngomong ternyata. Enggak. Kalau untuk pesan pribadi nih pasti ada, kita biasa nih di DMK TV. Kita mencoba kan untuk memberikan inspirasi juga lah buat teman-teman yang seusia kamu mungkin ya, terutama nih ya, anak milenial atau Gen Z nih kategorinya nih. Milenial. Kalau saya kan kolonial, generasinya. Nah, Mas Asrul juga kolonial tuh, Mas Jo tuh. Iya, aku doang nih milenial nih. Iya gitu. Itu pesan-pesan ke teman-teman seusia kamu tuh anak milenial atau Gen Z. Silahkan aja kalau ada. Ya, mungkin apa ya, pesan aku tetap terus kejar cita-cita kalian setinggi langit dan jangan pernah nyerah gitu, walaupun kalian itu mulai semua dari bawah, tapi pasti nanti bakal nanjak kok gitu, bakal tetap berproses dan bakal ada di titik dimana kalian ngerasa kalian udah berhasil gitu untuk dapetin semuanya yang kalian mau. Kamu pernah ngalamin titik terendah kamu atau di level apa nih sekarang kamu gitu? Dulu kamu pernah nggak nyerah gitu? Kamu mungkin wah casting sana, casting sini gitu kan? Pengen, karena tadi kan punya cita-cita kan, pengen jadi model atau apa gitu. Aduh, hampir putus asa atau gimana, pernah nggak? Pasti pernah sih, pasti pernah gitu, ada di titik dimana ngerasa capek, ngerasa semua usaha, kok kayaknya nggak naik-naik ya, kok kayaknya di situ-situ aja ya gitu. Sedangkan yang lain udah pada naik nih gitu. Kok kita di sini-sini aja, kok aku di sini-sini aja gitu. Pasti pernah ada di titik itu, terus ya tapi tetap nggak nyerah karena tetap dapat support dari mama papa juga gitu. Nah itu yang memotivasinya nih, kayak yang kira-kira apa sih yang bisa kayaknya gue harus lanjut nih gitu kan? Ya itu sih support dari mama papa. Orang tua ya berarti itu lingkungan kita ya, tergantung circle kita juga ya berarti ya. Gitu kan. Kalau yang circle-nya memang pesimis ya mungkin agak berat juga ya untuk mencapai di situ. Jadi yang tadinya kayak ya udah deh nggak usah dilanjutin, udah nggak apa-apa pasti bisa gitu, coba aja segala hal, coba aja berbagai cara gitu, pasti nanti bakal nemuin titiknya ya, dicoba terus sampai alhamdulillah sekarang udah ngelewatin yang tadi gitu, pengalaman-pengalaman yang tadi. Iya istilahnya kuliah kan berarti kan perjuangannya butuh bagi waktu segala macam gitu. Apalagi waktu yang film itu aku sambil nyusun tugas akhir gitu, jadi kayak pas nyusun tugas akhir itu ini? Iya, sambil syuting. Kadang terus, istilahnya bikin skripsi gitu ya? Itu nggak kelibet sama itu tali pocong? Waduh, serem banget. Maksudnya kebayang kan, maksudnya kita aja gitu kerja biasa gitu ya, anggaplah di kantoran, skripsi gitu ya, maksudnya itu kan ya ngejar deadline gitu kan sementara ini. Terus terang saya aja tuh bisa ninggalin kuliah dulu gitu loh, istilahnya gitu. Tapi ini kan bisa jalan bareng itu nggak gampang lah gitu loh. Makanya memberikan inspirasi juga buat teman-teman gitu kan. Kalau kita bisa bagi waktu kan bisa berarti kan bisa skala prioritas gitu loh. Bisa berjalan lah. Ya insya Allah semua bisa. Dikasih kebebasan kan sama orang tua untuk menentukan apa tadi pilihan mau film mau apa, yang penting orang tua support kita. Iya sih sebenarnya dari dulu juga kayak emang dikasih kebebasan aja gitu, aku mau milihnya di mana, mau di dunia kerja kah, mau di entertain kah, tapi emang dari akunya kayak ya yang udah aku jalani entertain, ya udah aku jalanin dulu deh gitu. Tapi sambil aku juga nyoba untuk ya kerja atau nyari kerjaan lain gitu. Jadi antara kerja dan entertain tetap beriringan aja. Sempat saya baca itu di apa sih
di artikel atau tulisan itu ada keinginan juga untuk kerja di tempat lain, mungkin di perusahaan gitu. Iya, Sempat. betul. Sempet ada kepikiran kayak gitu karena ya yang namanya lulus kuliah ya. Nah, Pasti pengen lah nyobain gitu dunia kerja gitu. di mana tuh rencana kalau pengen kerja? Ya kantoran sih pengennya. Kantornya apa? Kantor pos? Ya, di mana aja deh. Di mana aja deh yang penting Bidangnya apa? nyobain gitu. Jurusannya apa? Aku manajemen Oh, manajemen, ekonomi manajemen ekonomi. Ya di perusahaan gitu, pengen di seperti itu. perusahaan gitu. Ntar udah nyaman di situ, actingnya lupa. Ya insya Allah. Insya Allah tetap bisa lah barengan. Ya intinya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan apa namanya seimbang lah gitu kan. Apa yang balance. ya kita bisa ini dan bisa ini gitu loh. Semuanya bisa kita jalanin. Gitu. Iya betul. Dalam perjalanan dari perjalanan karir kamu dari mulai kuliah sampai sekarang gini, ada bestie nggak, ada sohib nggak yang memang juga salah satunya mendukung gitu loh, atau apa? Kalau bestie sih sebenarnya semuanya sih aku anggap bestie sih. Cuman kalau yang paling jadi bestie aku banget yang pasti mama. Oh, Karena mama yang selalu nemenin aku kemana-mana gitu. Selalu ada di samping aku. Jadi aku nggak pernah sendiri gitu walaupun syuting, kerja, atau ya kuliah sih nganter aja sih. kuliah diantar juga. Kadang-kadang. Oh, ternyata mandiri banget. Iya. Nah, kuliah. Dikit. Ketahuan deh. Aduh. Pantesan agak susahnya cowok dapat. Cowoknya maksudnya nggak berani nih kayaknya, wah Takut ya. ada dikawal terus nih katanya gitu Dikawal kan. terus makanya sama mama gitu. Jadi ya bestie terbaik so far mama. Ya, mama sebagai sahabat juga ya, sebagai teman, sebagai bestie ya. Betul. Teman curhat juga ya. Segalanya. Nah, itu yang the best lah itu. Jadi bukan cuma sekedar mama ya. Jadi teman juga. Oke, mungkin itu aja dari kita, dari DMK TV. Terima kasih semuanya, terima kasih Terima kasih Mbak Mila ya. Om. Semoga karirnya lancar terus, terus meningkat ya kan. Jadi sukses gitu ya, buat kita semua menginspirasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.